Perkenalkan, nama saya Mainadira Yovira dengan NIM 2019904 mata kuliah Pedagogik Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Gusril MPD dan Bapak Dr. Damra MPD. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari apa itu pengukuran, apa itu pembelajaran, dan tujuan, manfaat, dan makna dari pengukuran pembelajaran tersebut. Pengukuran dalam bidang pendidikan pada mempunyai peranan yang sangat penting. Berikut akan saya jelaskan pengukuran sebagaimana mestinya. Yang pertama, pengelompokan. Salah satu tujuan pengukuran adalah untuk pengelompokan. Pengelompokan ini berdasarkan tingkat keterampilan umur, jenis kelamin, kondisi kesehatan, dan minat. Sebagai upaya memperbaiki proses pembelajaran, guru dapat menempatkan siswanya ke dalam kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan tingkatan kemampuannya masing-masing. Yang kedua ialah penilaian. Tujuan utama penilaian adalah memberi informasi tentang kemajuan yang dicapai dalam proses pembelajaran yang dikerjakan dan posisi siswa di dalam kelompoknya dengan mempertimbangkan seluruh faktor. Penilaian harus dilakukan secara objektif sehingga dapat mencerminkan kemajuan yang diperoleh dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Pengukuran dalam bidang pendidikan berarti mengukur atribut atau karakteristik seorang siswa. Dalam hal ini yang diukur bukan peserta didiknya, melainkan karakteristik atau atributnya. Pengukuran dalam bidang pendidikan pada mempunyai peranan yang sangat penting. Berikut akan saya jelaskan pengukuran sebagaimana mestinya. Yang pertama, pengelompokan. Salah satu tujuan pengukuran adalah untuk pengelompokan. Pengelompokan ini berdasarkan tingkat keterampilan umur, jenis kelamin, kondisi kesehatan, dan minat. Sebagai upaya memperbaiki proses pembelajaran, guru dapat menempatkan siswanya ke dalam kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan tingkatan kemampuannya masing-masing. Yang kedua ialah penilaian. Tujuan utama penilaian adalah memberi informasi tentang kemajuan yang dicapai dalam proses pembelajaran yang dikerjakan dan posisi siswa di dalam kelompoknya dengan mempertimbangkan seluruh faktor. Penilaian harus dilakukan secara objektif sehingga dapat mencerminkan kemajuan yang diperoleh dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Tiga ialah motivasi. Motivasi merupakan kekuatan yang membantu seseorang untuk mencapai hasil yang tertinggi. Apabila dilaksanakan secara tepat, evaluasi dapat merupakan proses memotivasi yang positif. Demikian pula sebaliknya, bila dilakukan secara sembarangan, evaluasi dapat mengurangi motivasi seseorang. Yang terakhir ialah penelitian. Penelitian adalah penyelidikan yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Mutu data yang dikumpulkan bergantung pada ketelitian dan ketepatan alat ukur, teknik pengukuran, dan kelayakan. Dengan menggunakan tes yang mengukur unjuk kerja fisik dalam penelitian, diharapkan dapat membantu guru ataupun pelatih dalam menyusun program pelatihan yang tepat, membantu memecahkan masalah-masalah dalam proses pembelajaran, dan memperbaiki program latihan yang telah dijalankan. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Ada 3 hal pokok yang dapat di dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, hasil langsung dari usaha belajar, yang kedua, transfer sebagai akibat dari belajar, dan yang terakhir, proses belajar itu sendiri. Pembelajaran bertujuan agar guru lebih mengenal siswa selengkap mungkin dan siswa lebih mengenal dirinya sesempurna mungkin. Di samping itu, pembelajaran juga berguna untuk meningkatkan hasil pengajaran. Karena itu, evaluasi dapat dipisahkan dari belajar dan mengajar, dan intinya adalah penilaian belajar dengan tujuan untuk memperbaikinya. Ada 3 jenis keputusan yang dapat dilakukan oleh guru berkaitan dengan proses pembelajaran. Yang pertama, keputusan pada permulaan pengajaran. Yang kedua, keputusan pada saat pengajaran berlangsung. Dan yang ketiga, keputusan pada akhir pembelajaran berlangsung.
Jadi, ada 3 jenis keputusan yang dapat dilakukan oleh guru berkaitan dengan proses pembelajaran. Yang pertama, keputusan pada permulaan pengajaran. Yang kedua, keputusan pada saat pengajaran berlangsung. Dan yang terakhir, keputusan pada akhir pembelajaran. Pembelajaran dapat membantu siswa yang pertama, memperkuat motivasi belajarnya. Yang kedua, memperbesar daya ingat dan transfer belajarnya. Yang ketiga, memperbesar pemahaman siswa terhadap keberadaan dirinya. Dan yang terakhir, memberikan pemahaman ataupun umpan balik tentang keefektifan belajarnya. Dari pendapat tersebut, dapat kita simpulkan pembelajaran adalah meliputi yang pertama, untuk melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru. Dan yang terakhir, untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan mengembangkan program belajar mengajar. 4 fungsi utama dalam pembelajaran. Yang pertama, formatif. Evaluasi dapat memberikan umpan balik bagi guru sebagai dasar memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program remedial bagi siswa yang belum memahami pembelajaran tersebut. Yang kedua, sumatif, yaitu dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan oleh seorang guru di sekolahan. Yang ketiga, diagnostik, yaitu dapat mengetahui latar belakang siswa tersebut seperti psikologis, fisik, dan lingkungan yang mengalami kesulitan dalam belajar dan mengajar. Dan yang terakhir, seleksi penempatan, yaitu evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai dengan minat dan kemampuannya. 6 prinsip dalam penilaian. Yang pertama, mengukur hasil-hasil belajar yang telah dikemukakan dan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengukur sampel yang representatif dan hasil belajar dan bahan-bahan yang tercakup dalam pengajaran. Yang ketiga, mencakup jenis-jenis pertanyaan atau soal yang paling sesuai untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan. Yang keempat, direncanakan sedemikian rupa agar hasilnya sesuai dengan yang akan digunakan secara khusus. Yang kelima, dibuat dengan rehabilitas yang sebesar-besarnya dan harus ditafsirkan secara hati-hati. Dan yang terakhir, dipakai untuk memperbaiki hasil belajar. Dapat kita kemukakan bahwa penilaian hasil belajar hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga jelas kemampuan yang harus dinilai, materi penilaian, alat penilaian, dan interpretasi hasil penilaian menjadi bagian yang integral dan proses belajar mengajar. Agar hasilnya objektif, penilaian harus menggunakan berbagai alat penilaian yang sifatnya komprehensif dan yang terakhir harus diikuti tindak lanjutnya. 3 ciri khas dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, sebagai kegiatan yang sistematis. Pelaksanaan pembelajaran haruslah dilakukan secara berkesinambungan. Sebuah program pembelajaran seharusnya dievaluasi setiap akhir program pembelajaran. Yang kedua, dalam pelaksanaan pembelajaran dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk menunjang keputusan yang akan diambil. Dan yang terakhir, kegiatan pembelajaran dalam pendidikan tidak akan pernah terlepas dari tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena itulah, pendekatan goal oriented merupakan pendekatan yang paling sesuai untuk evaluasi dalam pembelajaran. Kesimpulannya adalah pengukuran adalah kegiatan membandingkan sesuatu dengan ukuran yang tertentu dan bersifat kuantitatif. Dan yang dimaksud dengan penilaian adalah kegiatan mengambil keputusan untuk menentukan sesuatu berdasarkan kriteria sang anak ataupun siswa yang baik dan buruknya dan bersifat kualitatif. Pembelajaran adalah pemeriksaan secara terus-menerus untuk menentukan atau mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, dan proses belajar mengajar ataupun proses dalam pelatihan. Dan mengetahui tingkat perubahan pada siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas suatu program latihan.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran lebih bersifat komprehensif yang meliputi pengukuran, dan tes merupakan salah satu alat ataupun bentuk dari pengukuran tersebut. Sedikit saran dari saya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sebaiknya sistem pengukuran pembelajaran harus lebih dibaiki lagi dan lebih diefektifkan lagi. Sistem pengukuran pembelajaran yang baik akan mampu memberikan gambaran tentang kualitas pembelajaran tersebut, sehingga pada gilirannya akan mampu membantu guru merencanakan strategi pembelajaran agar anak-anak ataupun siswa lebih efektif lagi dalam melakukan sistem pembelajaran tersebut. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.